kurikulum 2007 saja ya, karena kurikulum yang terbaru juga yang di Polri seperti peraturan dan Korbrimob juga isinya juga sama, gerakannya juga tidak ada perubahan, hanya payung hukum saja yang berbeda. Nah, untuk Perdaspol ini yang saya sampaikan, saya akan mengacu ke materi yang lama karena gerakan-gerakannya sama, hanya payung hukumnya saja yang berbeda. Nah, itu. Jadi peraturan baris berbaris namanya disingkat dengan PBB ya. PBB peraturan baris berbaris, bukan dalam arti lain PBB pajak bumi dan bangunan. Ya, bukan itu rekan-rekan ya. Jadi peraturan dasar kepolisian, saya mengacu kepada surat keputusan Kapolri rekan-rekan ya, nomor titik 2 Kep garis miring 28 garis miring 12 Romawi garis miring 2006 tanggal 27 Desember tahun 2006 tentang program tempat dan kalender pendidikan serta program kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri tahun ajaran 2007 ya. Yang kedua, surat keputusan Kapolri nomor titik 2 Kep garis miring 92 garis miring 2 Romawi garis miring 2007 tanggal 27 Februari tahun 2007 tentang kurikulum pendidikan pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum tahun ajaran 2007. Dan yang ketiga, surat keputusan Kalemdiklat Polri ya, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Republik Indonesia. Skep di situ ya, surat keputusan Kalemdiklat Polri nomor titik 2 di situ ya, Skep garis miring ya 88 garis miring 3 Romawi garis miring 2007 tanggal 23 Maret tahun 2007 memutuskan menetapkan satu, mengesahkan berlakunya Hanjar Peraturan Dasar Kepolisian untuk pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum. Yang kedua, surat keputusan ini berklasifikasi terbatas. Yang ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan yang keempat, sebelum ada perubahan yang baru, maka surat keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret tahun 2007. Kalemdiklat Polri tertanda Dr. Anas Edi Sunarno, Inspektur Jenderal Polisi. Terus kemarin langkah terbatas. Langkah terbatas itu langkah yang dibatasi langkahnya sampai hanya 4 di pandangan lurus depan ya, pandangan lurus depan ketika misalnya 3 langkah depan jalan bisa dihitung waktunya mepet seperti berdasarkan ya. Jadi nanti saya akan menunjukkan materi praktek itu saja berdasarkan seperti yang kemarin ketika misalkan 3 tutup per menitnya adalah 70 langkah per menit. Nah, terus ke sampingnya, langkah ke samping itu dibagi 2, ada samping kanan dan samping kiri. Jadi aba-abanya bukan 2 langkah samping ya, 2 langkah ke kanan gitu kan. Jadi aba-abanya 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan. Jadi bukan aba-abanya bukan 2 langkah samping kiri, tidak ya. Kalau dulu mungkin seperti itu ya, 2 langkah samping kiri, 2 langkah samping kanan. Kalau sekarang aturannya ya 2 langkah ke kiri misalkan ya, jalan 1 2. Nah, ini berhenti sejenak rekan-rekan. Tidak panjang, ini tidak panjang seperti ini, tidak panjang seperti ini. Jaraknya itu kalau misalkan orang mengatakan selebar bahu, tapi kalau saya mengacunya kepada materi adalah hanya 40 cm. Bagaimana kalau misalkan selebar bahu, kalau bahunya lebar atau orangnya tinggi ya. Jadi 40 cm mau pendek ataupun misalkan mau tinggi, tetap ukurannya adalah 40 cm seperti ini, 40 cm ya. Dan per menitnya juga itu adalah per menitnya adalah 70 langkah per menit. Rekan-rekan kalau misalkan itu hasil uji materi praktek, hitungannya jangan seperti ini ya, contoh jangan seperti ini 1 2 rekan-rekan tidak bisa konsentrasi rekan-rekan. Ini udah berapa angka ini ya, kalau tidak dihitung misalkan, kalau tidak konsentrasi maupun dihitung misalkan 1 2 ini udah berapa angka, orang yang berhenti rekan-rekan pasti akan apa lagi langkah. Tapi kalau hitungannya misalkan 3 langkah ke kanan misalnya jalan, kalau hitungannya seperti ini 1 2 3
3, 2, udah yakin ya, betul. Jadi cepat itu materialnya bisa diterima. Tapi kalau misalkan 1, 2, 1, 2 sama, tidak jauh beda dengan nanti diperiksa kerapian. Kalau hitungan mah tidak jadi masalah, tapi rekan-rekan itu belajar dari mana dulu ini diawali, misalkan periksa kerapian ya. Hitungan ketiga ada di mana ya. Hitungan kelima ada kanan adalah kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan membentuk huruf letter T. Nanti hitungan 1 diam kan? 1 sengaja suruh saya lihat ke bawah. Sudah yakin tuh letter T misalkan ya, makanya suruh dilihat dulu sama saya. Nah, kalau udah yakin letter T, berarti udah bagus. Panganan tuh lurus ke depan, tidak ikut serong, pangan lurus ke depan. Nah, lalu tumpuan ada di kaki kanan, ya. Lalu tumit kaki kanan diputar 90 derajat. 2 dibanting, 3 baru dirapatkan. Tidak dibanting seperti itu, tidak dihentakkan dari atas, ya. Jadi kalau hadap kanannya seperti ini materi kayak gitunya. Hadap kanan, gerak 1, 2, 3, ya. Hadap kiri, gerak 1, 2, 3, ya. Jadi kelihatan perubahan arahnya, rekan-rekannya. Tidak seperti ini misalkan hadap kanan, gerak. Nah, memang itu hadap kanan, tapi yang diharapkan tidak seperti itu. Gerakannya harus patah-patah, tap. Nah, harus seperti itu rekan-rekannya. Kalau hadap serong kanan, ya yang kemarin kan, kalau belum paham rekan-rekan, kita nanti bahas kembali supaya rekan-rekan lebih mahir dan terampil nanti ya. Ketika hadap serong kanan, ya hadap serong kanan, gerak 1, 2, 3, ya. Ketika dihadap serong kiri, berarti ini dari serong ke serong. Hadap serong berarti dari serong ke serong yang banyak hadap. Ya. Sekarang hadap serong kiri, misalnya 1, 2, 3. Ketika dihadap kanan membentuk huruf letter T. Hadap kanan berarti kalau hadap itu adalah dari serong ke hadap, jawabannya sama dengan serong. Yang kemarin dan nerima pasti sudah paham ya. Nah, kalau kakinya letter T, walaupun matanya ditutup seperti itu, ya pasti ini kaki kiri saya udah mengatakan arahnya ke samping, udah serong. Pas diputar tumisnya, udah yakin ini udah serong seperti ini. Kalau dihadap kiri kanannya dari serong ke hadap sama dengan serong lagi, bentuk lagi huruf letter T 1 sorry. Berarti kaki kanan saya udah mengarah tuh ya, jadi arahnya udah serong. Nah seperti itu. Kalau misalkan hadap serong kanan berarti dari serong ke serong sama dengan hadap. Nah itu ya yang kemarin.